Hah? Toyota Alphard harganya di bawah 100 juta. Ini beneran karena saya jual mobil murah-murah. Cocok untuk pedagang, bisa untuk dijual lagi. Ini dia unitnya baru banget dapet. Toyota Alphard tipe G tahun 2005, transmisi automatic. Surat lengkap STNK BPKB sampai ke faktur. Plat B Jakarta, pajak juga baru kelewat bulan 9 2023. Saya jual mobil ini sangat murah sekali, 99 juta saja. Siapa cepat dia yang dapat. Jika Anda berminat dengan mobil ini, silakan simak video ini sampai habis. Saya akan jelaskan kondisinya secara detail. Saya akan jelaskan kondisinya mulai dari eksterior. Untuk bagian depan ini headlamp kanan kiri utuh, hanya menguning saja. Ini ada jamur, bisa hilang dipoles pas waktu nyalon. Grill juga chrome-nya masih baik. Cat kap mesin juga kondisinya baik, tidak ada pecah parah. Baret halus beberapa bisa hilang dipoles. Corner sensor ada kanan kiri, kemudian fog lamp juga utuh. Bumper depan sih memang ada beberapa yang lecet. Lecet wajar, tidak ada pecah parah. Artinya di sini kita akan menjelaskan berapa biaya perbaikannya. Kemudian mobil yang saya beli semuanya rata-rata layak dibeli. Artinya saya juga tidak ambil yang berat PR. Contohnya berat PR bekas tabrakan saya tidak ambil, bekas banjir saya tidak ambil. Artinya yang PR-nya di batas wajar bisa diperbaiki, saya akan ambil. Jadi mobil yang saya jual di sini tidak ada PR fatal. Untuk PR rapi-rapi permajaan sih pasti ada di setiap semua mobil bekas. Saya terima pesanan juga sudah inspeksi ribuan unit mobil. Jadi untuk mobil bekas pasti ada perbaikan. Di sini saya akan jelaskan masing-masing perbaikannya. Ke bagian velg masih ori, tidak ada pecah, tidak ada retak. Velgnya juga masih ori catnya. Kampas rem bagian depan kanan masih bagus, hanya liner fender. Liner fender itu spakbor kolong ya. Ini tidak ada. Di marketplace banyak, harganya di 350.000 berikut dengan pemasangan ongkir ya sekitar 500.000 lah. Kemudian untuk ban produksi di tahun 2018 bagian depan kanan ini. Sudah expired memang, tapi ketebalan di 4 mm. Jika mau diganti juga harganya di 650.000 sampai 750.000. Yang paling bagus 950.000. Kemudian cat bagian fender depan kanan kondisinya masih baik, spion juga kondisinya masih baik, mikasen utuh. Kemudian mobil ini juga tidak ada bekas tabrakan samping, sealer pintu, karet pintu, pilar A semuanya ada lastitik pabrikannya. Jadi semuanya utuh, tidak ada bekas tabrakan dari samping, kaca film masih baik. Toyota Alphard fiturnya tidak main-main. Pintu kanan kiri sudah elektrik, power sliding door, bisa dibuka dari remote. Kanan dan kiri masih aktif semua. Kemudian bagian bagasi belakang juga dia sudah power back door, bisa dibuka dari tombol yang ada di dashboard. Masih aktif semua, masih bekerja dengan baik. Kemudian menutupnya dari bagasi ada tombolnya dari sini. Untuk bagian belakang ini juga kondisinya baik. Toolkit ada, kemudian karet balon bagian bagasi belakang kondisinya baik. Rear cross member juga utuh, tidak ada tabrakan keras dari belakang juga. Ban serep ada di bawah, masih 5 mm, masih layak dipakai. Bagasi belakang ini juga kaca filmnya masih baik, penutup bagasi bisa ditekan dari sini atau dari tombol yang ada di dashboard.
Lampu belakang bagian kanan memang ada yang masuk air, tapi tidak pecah. Ini bisa masuk ke spesialis stop lamp. Bisa diperbaiki. Biasanya saya satu lampu itu 100.000 di servis, di silen ulang. Kemudian untuk bagian bumper belakang sama dengan depan, ada lecet-lecet memang, tapi pecah parah sih tidak ada. Reflektor kanan kiri utuh, sensor mundur kanan kiri utuh. Kemudian untuk bagian ban belakang bagian kanan, produksi di tahun 2018. Sama expired, ketebalan di 3 mm. Kemudian untuk bagian kampas rem belakang juga bagus. Cat velg juga masih ori catnya. Jadi beginilah untuk bagian samping kanan catnya. Paling lecet-lecet di sela-sela pintu. Membuka dari handle-nya juga bisa. Dan untuk karet balon bagian pintu belakang kanan kondisinya baik. Las titik pabrikan juga ada. Jadi jelas mobil ini tidak ada bekas tabrakan dari samping. Kaca film juga baik. Silar pintunya juga masih utuh. Kemudian ke bagian belakang, ban belakang kiri. Produksi di tahun 2013. Sudah lama sekali, kemungkinan ini tadinya bekas ban serep. Sudah expired. Kampas rem bagian belakang kiri masih bagus. Velg juga rata-rata masih ori. Harga ban yang saya jelaskan ya. Dari 650.000 merek GT Radial Hankook, atau yang paling bagus itu 950.000. Pintu elektrik sliding door bagian kiri juga masih aktif, bisa dibuka dari remote. Kemudian karet balonnya juga masih baik, silar pintunya juga masih utuh, kaca film masih baik, las titik pabrikan di bagian pilar D juga kondisinya baik. Jadi tabrakan keras dari samping juga tidak ada. Kemudian untuk pintu bagian depan kiri ada yang lecet-lecet seperti ini. Pecah parah sih tidak ada ya. Catnya juga rata-rata masih ori. Tapi namanya cat ori, mobilnya tahunnya 2005 ya wajar jika ada lecet. Bisa diperbaiki untuk bodi jika ingin mulus ya dicat ulang. Kemudian untuk pintu bagian depan kiri, silar pintunya utuh. Kaca filmnya masih baik, karet pintunya utuh, las titik pabrikan di bagian pilar A juga masih utuh. Karet balonnya juga masih utuh. Spion bagian kiri, mikasennya utuh, spionnya juga masih baik catnya. Dan untuk spion di bagian fender depan kiri juga masih baik, fender lecet-lecet seperti ini ada. Kemudian ban depan bagian kiri produksi di tahun 2018. Jadi mobil ini untuk ban 2018. 3 ban, 1 ban 2013. Ketebalan sih rata-rata 5 sampai 6 mm. Tapi ya sudah expired ya. Jadi tergantung Anda mau diganti bebas. Kampas rem kanan kiri tebal. Kemudian untuk cat velg rata-rata masih ori. Nah, spakbor depan kiri liner fendernya ada. Jadi yang tidak ada itu bagian kanan. Jadi untuk eksterior mobil ini tabrakan keras tidak ada. Kemudian naik dempul tebal juga tidak ada. Rata-rata catnya karena masih ori, hanya bagian bumper yang pernah dicat ulang. Jika ingin diperbaiki saya hitung ada 4 panel lah, 2 juta sampai 3 juta. Tergantung body repairnya per panelnya berapa. Jadi sekitar 2 juta sampai 3 juta untuk perbaikan eksterior di mobil ini. Kemudian nyalon sekitar 500 sampai 1 juta, tergantung tukang salonnya juga. Nyalon itu bisa menghilangkan baret halus, kemudian menguning di lampu, itu bisa hilang masuknya nyalon. Bagian depannya juga mobil ini tidak ada bekas tabrakan. Saya akan nyalakan mesinnya. Sangat halus mesinnya. Bagian depan juga sealer, kemudian las titik pabrikan di apron, semuanya masih pada utuh. Jadi bagian depan juga tidak ada bekas tabrakan keras. Untuk radiator menggunakan air coolant, aki menggunakan merek Amaron 65 ampere. Untuk aki, high radiator masih bagus. Oli saja yang tidak ada rekornya. Jadi saya sarankan untuk oli diganti lah. Oli mesin sekitar 450.000.
Kemudian untuk oli matic sih kabarnya kata ownernya habis di flashing, jadi tidak perlu ganti oli matic. Ya untuk ganti berikutnya mungkin di 20 ribuan lah, jangan sampai di 35 ribu karena baru diganti. Ya sudah, paling itu saja. Untuk ruang mesin bisa dibersihkan, masuknya nyalon. Untuk pembakaran masih bagus, suara mesin juga masih halus. Kemudian untuk packing dan seal juga aman, tidak ada yang minta waktunya diganti. Jadi untuk mesin sehat dan kaki-kaki juga nyaman. Jadi jika Anda masih kurang yakin dengan bacaan saya dari hasil inspeksi saya, Anda bisa datang langsung bawa inspektor mobil, silahkan. Saya jamin mobil ini tidak ada PR fatal karena sudah kita inspeksi 150 titik inspeksi di mobil ini. Jadi jika Anda masih ragu ya silakan Anda bawa mekanik yang handal atau bawa inspektor. Dan ini untuk bagian interiornya masih sangat rapi. Untuk elektrik power window sudah all auto, semuanya sudah auto, aktif semua. Dan untuk elektrik power retract bagian kiri aktif, hanya bagian kanan yang tidak aktif. Ini bisa dari tombolnya, bisa dari motornya, bisa dari kabel-kabel saja yang bermasalah. Saya sudah sering untuk servis elektrik power retract biasanya 200 ribu. Jika pahitnya harus ganti motor ya sekitar 700 ribu. Mobil ini baru saya dapatkan ya, jadi belum saya perbaiki. Jadi di sini saya akan menjelaskan saja kondisinya secara detail. Untuk electric mirrornya kanan kiri masih berfungsi. Kemudian untuk power door locknya masih berfungsi. Kemudian untuk elektrik pintu kanan kiri dari tombol yang ada di dashboard semuanya masih fungsi kanan kiri. Power steering enteng, klakson aktif, kaca depan tidak ada yang pecah, kaca filmnya masih lumayan baik, tidak ada yang sobek, wipernya aktif. Kemudian karet wipernya masih baik, wiper belakang juga aktif. Dan untuk high unit sudah diganti, monitor aftermarket masih aktif. Lampu-lampu semuanya aktif. Dashboard juga kondisinya masih baik, hanya ventilasi AC bagian kanan seperti bagian kiri ya, tidak ada atasnya seperti ini. Untuk fungsinya sih arah semburan ke kanan dan ke kirinya masih baik. Ventilasi AC seperti itu banyak dijual di marketplace atau bisa di repair juga. Saya cek harganya ventilasi AC ini di 350 ribu. Kemudian untuk laci masih baik, ada 2 level atas bawah. Kemudian sudah ada dual SRS airbag aktif, speedometer tidak ada menunjukkan fault, tidak ada problem data. Cek engine semuanya ketika mesin hidup mati semua. Kelistrikan masih baik. Kemudian untuk laci-laci di sini juga masih pada rapi. Matic juga sudah kita coba mulai dari mesin dingin sampai panas bekerja dengan normal. Tidak ada delay, tidak ada jeduk sampai kita bawa di tol kecepatan tinggi pas waktu membawa pulang mobil ini masih normal, masih baik. Kemudian untuk sun visor bagian driver masih baik rata-rata kondisinya. Bahkan untuk lampu bagian belakangnya juga semuanya masih aktif. Dari sini ya, lampu untuk bagian belakang ada tombol room, semuanya masih aktif. Jok juga sepertinya gantian, masih baik kulitnya. Bagian sunroof depan juga masih normal, masih bisa dibuka. Hand grip bagian depan masih baik. Kaca tengah ini juga kondisinya masih baik. Kemudian di sini ada fitur pemanas jok masih pada aktif, dan di sini juga ada tombol untuk membuka sunroof. Jok bagian driver juga sama dengan depan kiri, masih baik ya. Kemungkinan gantian berikut dengan retrim setir, tapi ya lumayan. Karena jika kita yang membungkus, kita yang merapikan jok, ganti semua kulit jok seperti ini bisa di 5 jutaan. Kemudian untuk Toyota Alphard generasi pertama sudah ada sunroof, jok bagian baris kedua sudah captain seat. Di sini ada 2 buah cup holder, ada armrest. Kemudian
ventilasi AC bagian belakang juga semuanya masih aktif. Di sini ada monitor roof, tapi sudah tidak berfungsi. Ini biasanya diganti dengan yang Android saja, karena bawaannya biasanya sudah tidak berfungsi. Dan bagian AC belakang aktif, hanya dia layarnya yang sudah tidak kelihatan. Artinya AC belakang aktif, hanya layar monitor yang ada di atas jok baris kedua dia sudah tidak nampil. Dan untuk sunroof ini kata ownernya selingnya, tapi di sini kita akan terbuka saja, bagian sunroof memang tidak aktif, hanya ada suara. Suaranya itu seperti ini. Nah, seperti itu suaranya. Ya mungkin dari motornya yang lepas dari selingnya bisa jadi. Kita sih belum sempat servis ya, karena mobil ini baru kita dapatkan, tapi kita sudah tanya-tanya, katanya sekitar jika tidak ada yang diganti sekitar 700 sampai 1 juta. Tapi jika ada part yang diganti, copotan misalnya, itu bisa di 2 juta. Kemudian jok bagian baris ketiga masih rapi, rata-rata kondisinya karena sudah diganti, lampu kabinnya juga masih pada aktif. Jadi interiornya mobil ini kalau menurut saya masih sangat rapi, dan mobilnya masih sangat nyaman dipakai karena kaki-kakinya mobil ini senyap. Jadi beginilah kondisi mobilnya. Kalau menurut saya masih worth it di harga 99 juta. Silakan cek saja pasarannya Toyota Alphard tahun 2005, harganya berapa. Artinya di sini saya bilang mobil ini sangat murah karena memang benar-benar murah. Untuk kaki-kaki tidak ada perbaikan, masih sangat senyap. PR juga kalau menurut saya masih di batas wajar. Silakan dihitung untuk perbaikan eksterior, bodi, pengecetan itu juga bisa dilewat tergantung Anda. Kemudian ganti ban ya wajar, namanya juga mobil di tahun 2005. Kemudian lagi servis sunroof, kemudian lagi ganti oli, part-part yang kecil-kecil seperti penggantian liner fender, kemudian stop lamp bagian belakang kanan servis, paling nyalon lah bersih-bersih eksterior, beberapa baret halus itu bisa hilang, dipoles di salon, membersihkan lampu depan ini masuknya nyalon juga. Kemudian lagi untuk bagian interior, penggantian ventilasi AC kanan kiri, monitor AC bagian belakang itu pun tidak diganti juga tidak masalah karena bagian depannya masih aktif. Jadi AC belakang itu bisa dikontrol dari depan. Kemudian yang lainnya ganti oli. Artinya mobil ini tidak ada bekas tabrakan keras, tidak bekas banjir, tidak ada suara kasar di mesin. Kemudian lagi transmisi automatic juga normal. Artinya PR fatal di mobil ini tidak ada. Dan untuk permajaan yang saya jelaskan juga beberapa bisa dipilih. Misalnya yang penting-penting dulu yang akan dikerjakan. Seperti itu juga tidak masalah. Dan yang terakhir pajak. Mobil ini PKB-nya di 4.800.000. September ini habis di bulan 9 2023. Jadi tinggal di total saja silakan. Masih worth it, masih murah kalau menurut saya. Jadi silakan di total-total. Mobil ini saya jual di harga 99 juta. Siapa cepat dia yang dapat. Alamat saya ada di Jati Asih Bekasi. Kontak saya ada di sini. Ingat, nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube ini dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Oke, terima kasih banyak. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya.